Dia tidak perkenalkan bahwa Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik ada pembahasan akidah jelas. Dia tidak akan perkenalkan itu. Dia hanya cerita Abul Hasan al-Asy'ari akidahnya begini. Ya, kalau mau dipoles-poles, Abul Hasan ini menyimpulkan dari keyakinan para as-salaf. Nah, inilah disimpulkan dengan bahasa menjadilah akidah Asy'ariyah katanya. Kan kalau orang berpikir logis itu tidak masuk akal. Ngapain saya ambil dari Abul Hasan al-Asy'ari? Akidahnya Imam Malik ada, akidahnya Imam Syafi'i ada, akidahnya Imam Ahmad ada. Untuk apa saya ambil akidah Abul Hasan al-Asy'ari? Ya kan? Ini saya belajar langsung. Akidahnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan para imam yang lainnya. Begitu caranya. Tapi yang menjadi masalah, kalau orang belajar kepada akidah para imam itu, dia akan temukan bahwa akidah para imam ini beda dengan akidah Abul Hasan al-Asy'ari. Di buku-buku yang terdahulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kembali lagi kita di channel MBOT Official. Di video kali ini kita akan masih membahas mengenai akidah. Kita akan terus membahas mengenai ilmu akidah yang lurus, ilmu akidah yang benar, ilmu akidah yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di sini kita akan membahas kembali mengenai akidah yang lurus, akidah yang betul-betul sefaham dengan ulama-ulama terdahulu. Oke kawan-kawan, tidak perlu berlama-lama lagi di depan, langsung saja kita simak video ini sampai akhir sehingga kita terhindar dari akidah mujassimah, kita terhindar dari akidah musyabbihah, intinya kita terhindar dari akidah-akidah yang diajarkan oleh ustadz-ustadz salafi dan ustadz-ustadz wahabi. Mari kita simak video ini sampai akhir. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari itu apa? Rasulullah mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gimana? Khairukum, gimana hadisnya? Sebaik-baik generasi itulah. Ya. Sebaik-baik generasi kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah korni. Ya, korni itu ya generasi di masaku. Maksudnya adalah para sahabat korni. Tsummal ladzina yalunahum. Lalu generasi setelahnya, apa namanya setelah sahabat? Tabi'in ya, tabi'in ya. At-tabi'in itu generasi setelah sahabat. Dan Nabi tidak berhenti di situ ya jamaah. Nabi sampai mengatakan kembali, tsummal ladzina yalunahum, lalu generasi setelahnya lagi. Jadi ada 3 yang direkomendasikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk diikuti. 1, generasi sahabat. 2, generasi tabi'in. Yang ketiga, apa namanya kalau setelah tabi'in? Atba'ut tabi'in atau tabi'in ya. Nah disitulah muncul, kalau dalam fikih ada 4 madhab, kalau dalam akidah nanti ada berapa? 3 madhab ya. Ada Athariyah, Asy'ariyah, dan Maturidiyah. 3 madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang membela akidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah nanti untuk hari ini jamaah kita akan khusus membahas akidahnya para sahabat dan tabi'innya. Karena untuk yang generasi tabi'in sudahlah. Termasuk 4 madhab yang kemarin kita bahas di bulan lalu, kajian tentang akidah imam 4 madhab itu generasi tabi'in ya, tabi'in. Baik. Kita akan sebutkan dulu akidahnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, tapi tidak semua kita baca ya jamaah. Kita hanya menampilkan beberapa riwayat saja. Misalnya nanti ada riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian nanti ada riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq. Nah, Abu Bakar As-Siddiq jamaah ya, radhiyallahu an. Lalu nanti ada juga dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan ada 4 atau 5 riwayat lah nanti insyaallah ya. Baru setelah itu kita baca riwayat dari tabi'in. Baik, sudah siap jamaah? Bawa pulpen enggak ini? Bawa buku enggak? Ini ngaji kok enggak bawa buku, ini gimana nih? Ya, ini sekolah ini ya, ini kuliah Pak, ini kuliah betulan ya. Antum nanti kalau lulus ya jadi sarjana apa ini? S1 lulusan jurusan akidah ya, Masya Allah. Ijazahnya nanti dari mana? Dari Masjid Jannatul Firdaus insya Allah.
Baik. Yang pertama yaitu riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Siapa beliau ini jamaah? Beliau ini adalah Ibnu Ammir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anaknya pamannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibnu Abbas. Kenal ya Pak dengan beliau ya? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Anhuma karena kita mendoakan anak dan bapaknya ya. Anaknya Abdullah, bapaknya itu Al-Abbas ya. Makanya Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau ini jamaah, kata para ulama, termasuk sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang gelarnya adalah mufassir. Mufassir itu ahli tafsirnya para sahabat. Mufassir Pak ya. Beliau termasuk orang yang ahli di bidang ilmu tafsir. Makanya banyak nanti kitab-kitab tafsir generasi salaf seperti tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, termasuk tafsir Ibnu Katsir, itu banyak menukil riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Nah, ini salah satunya kita nukil terkait pernyataan beliau ya, pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma tentang masalah akidah ya. Kita baca ya. Wa qad qala Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, laisa fid dunya mimma fil akhirati illal asma'. Ini perkataan siapa? Ibnu Abbas ya. Nah, perkataan ini jamaah dinukil oleh seorang ulama besar dari madhab Hambali. Nah, namanya Al-Imam Uthman An-Najdi, ulama besar madhab Hambali yang menulis kitab Najatul Khalaf fi i'tiqadi as-salaf. Itu ya, ada ya, paling bawah itu nama kitab itu, Najatul Khalaf fi i'tiqadi as-salaf ya. Ini kitab akidah Hambali jemaah. Apa nama akidahnya kalau Hambali? Madhab Athariyah ya, pakai sa ya, Al-Athariyah ya, Athariyah atau Athari ya. Madhab Al-Athariyah. Nah, beliau Pak yang meriwayatkan ya dari para ulama sebelum beliau sampai sanadnya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah mengatakan, laisa fid dunya mimma fil akhirati illal asma. Yang artinya tidak ada sesuatu di dunia ini Pak yang sama dengan sesuatu yang ada di akhirat kecuali hanya sebatas nama saja. Dari segi istilah namanya saja yang sama nanti. Nah, kalimat ini dikomentari oleh Imam Uthman bin An-Najdi. Kata beliau, fa idza kanatil makhluqat al-ghaibah laysat mithla hadhil makhluqat al-musyahadah ma'a ittifaqihima fil asma' fal khaliqu a'zamu 'uluwan wa mubayanatan li khalqihi an mubayanatil makhluq lil makhluqi wa in ittafaqatil al asma wa in ittafaqatil asma ya. Jadi kata beliau jamaah, oleh sebab itu jika makhluk gaib di akhirat, makhluk itu maksudnya yang ada di akhirat nanti ya, yang ada di akhirat itu saja tidak sama dengan makhluk yang ada di kehidupan kita, padahal istilahnya sama Pak. Contoh Pak, di surga itu nanti ada buah-buahan nggak? Ada ya? Ada kan? Ada buah-buahan. Apa? Buah-buahannya apa? Ya semacam-macam lah. Ya. Di dunia ada buah-buahan nggak di dunia? Ada. Namanya sama Pak. Mungkin nama buahnya sama-sama buah apa misalnya, buah apel atau apa ya. Tapi Pak, itu nanti hakikatnya seperti apa? Itu berbeda. Ya. Makanya Sayyidina Ibnu Abbas tadi mengatakan laisa fid dunya mimma fil akhirah illal asma. Hanya sama dari segi nama Pak, tapi aslinya tetap berbeda. Jadi betul-betul berbeda. Apa yang Anda bayangkan di surga itu ada seperti ini, ada sungai, ada apa gitu ya. Itu namanya saja sama Pak, tapi seperti apa ya sungai di surga itu? Wallahu a'lam, tidak ada yang tahu. Betul-betul berbeda Pak dengan yang ada di dunia. Nah, itu kata Sayyidina Ibnu Abbas seperti itu jamaah. Nah, itu makhluk Pak. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Fal khaliq ya, maka Allah Subhanahu wa taala sudah pasti
lebih dari itu dan benar-benar berbeda dengan segala sesuatu yang ada, meskipun istilahnya sama. Kita sering belajar tentang sifat Allah, jamaah. Allah maha melihat, ya. Allah maha melihat tidak? Maha melihat. Kita melihat tidak? Kita melihat. Apakah terus kita katakan sama antara kita dengan Allah, jamaah? Tidak. Ini sama min haitsu al-lafdhu. Al-ittifaq fil lafzi, sama lafadznya, melihat. As-sami' melihat, kita juga melihat. Tapi waqtalafa fil makna, tapi maknanya, hakikatnya seperti apa, itu betul-betul berbeda, jamaah. Artinya apa? Jangan Anda samakan melihatnya kita dengan melihatnya Allah, itu berbeda. Kalau kita melihat pakai apa? Hah? Pakai mata, ya. Terus apa lagi selain mata, jamaah? Kita ini melihat harus ada apa? Harus ada cahaya tidak? Iya. Kalau punya mata saja terus tidak ada cahaya, gelap gitu di dalam ruangan misalnya, tidak ada cahaya, bisa tidak kita melihat, Pak? Tidak bisa. Ya, harus ada cahaya, harus ada mata, terus harus ada jarak enggak? Anda bisa melihat mobil, motor yang ada di mana misalnya, di daerah yang sangat jauh. Misalnya di Tambun, Pak. Saya tinggal di Tambun, ya, Tambun Selatan. Bisa Anda melihat benda yang ada di Tambun dari sini? Tidak mampu. Kita melihat itu ada batasan jarak, Pak, tertentu. Ada batas jarak tertentu. Terlalu jauh tidak bisa melihat, bahkan terlalu dekat pun juga tidak bisa melihat, ya. Ditempel di depan mata itu tidak bisa itu. Nah, artinya kita ini butuh banyak perangkat, ya, untuk melihat. Dan Allah Subhanahu wa taala itu tidak butuh itu semua, Pak. Allah maha melihat tanpa biji mata, tanpa jarak, tanpa cahaya, tanpa apapun, teman. Tidak bisa dibayangkan. Hanya sama dari segi lafaz. Melihat, saya melihat, Allah melihat, tapi hakikatnya berbeda. Gitu, Pak. Seperti itu, Pak, yang kita pahami dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ya, begitu, ya. Paham sampai sini, ya, jemaah, ya. Nah, ini termasuk pembahasan akidah, ya, pembahasan bab akidah. Jadi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa sesama makhluk saja berbeda, ya, apalagi ini sang pencipta, Pak, Allah Subhanahu wa taala, tentu betul-betul berbeda mutlak dari segi apapun, tidak ada kemiripan sedikit pun dengan para makhluk. Oke. Nah, ini riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Baik, berikutnya kita sebutkan riwayat dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, ya. Kenal, ya, dengan beliau? Kenalan di mana? Ya, kenal lah, ya, karena kita sering membaca sirah beliau, ya. Abu Bakar As-Siddiq termasuk min kibaris sahabah. Ini yang kita sampaikan ini kibarus sahabah semua, Pak. Apa itu kibar as-sahabah? Seniornya para sahabat lah. Dan Anda harus ingat, para sahabat Nabi itu jumlahnya banyak sekali, ya. Ada yang mengatakan sampai ratusan ribu lebih lah, ya, ratusan ribu lebih jumlah sahabat. Tidak semuanya itu sahabat senior, Pak. Tidak semuanya itu ahli ilmu. Kan ada sahabat Nabi itu yang awam juga, orang awamnya. Ada nggak sahabat Nabi orang awam, ada nggak? Ada, coba. Itu yang ada kisah bahwa salah satu sahabat ketika dia junub, ya, junub, terus sakit atau gimana itu, dia tidak bisa mandi junub, tidak bisa menggunakan air. Dia gimana, Pak, untuk mengangkat hadasnya dalam hadis itu? Dia katanya mandi pasir, ya, gulung-gulung di atas pasir gitu, ya. Nah, ini sahabat yang awam, dia termasuk sahabat yang awam, mengira kalau tidak pakai air kan boleh pakai tanah, pakai turop, ya, pakai turop, ya, atau pasir gitu, ya. Dia mengira mandi ibadah tayamum itu kalau pengganti mandi junub, ya berarti harus mandi pasir gitu, mandi tanah. Nah, ini tidak benar, kan, ya. Kalau tayamum dia tetap cukup mengusap wajah dan tangan saja, kan, begitu, ya. Dan itu disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah itu tertawa itu. Artinya apa, Pak? Tidak semua sahabat itu ahli ilmu, ya, ada yang awamnya juga. Nah, yang kita sampaikan ini adalah para sahabat yang senior, yang ahli ilmunya, Pak. Ibnu Abbas itu Masya Allah ahli tafsir. Nah, ini
Abu Bakar As-Siddiq. Beliau adalah khalifah, ya, khalifatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khalifah pertama setelah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini kalimatnya luar biasa Pak, tolong dihafal ya, bagus sekali Pak. Bahkan guru-guru saya, guru-guru tauhid saya itu banyak yang menyampaikan apa namanya, kalamnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini ya. Coba jamaah ikuti saya ya, biar enggak ngantuk ini ya. Al-ajzu, ya, an darakil idraki idrakun wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Ya, sudah hafal? Harus hafal dong ya. Al-ajzu an darakil idraki idraku wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Coba 1 2 3. Ya, baca dulu ya. Ya, coba dibaca bersama-sama. 1 2 3. Al-ajzu an darakil idraki idraku wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Ya, sudah hafal? Coba ditutup dulu, ayo. Apa tadi kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq? Al-ajzu an darakil idraki idraku, terus wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Ini gimana nih? Ayo dong, langsung hafal dong ya. Bisa insyaallah ya. Sudah hafal ya Pak ya? Bisa? Ya sudah, nggak apa-apa. Ini perkataan beliau Pak yang dinukil oleh banyak ulama ya. Salah satunya adalah Imam Az-Zarkashi ya, Al-Imam Az-Zarkashi Asy-Syafi'i. Beliau di dalam kitab Tasnifu Al-Masami' Syarah Jam'ul Jawami'. Ini syarah kitab usul fikih ini ya. Tapi di situ beliau menukil perkataan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi begini Pak, kata Abu Bakar As-Siddiq, al-ajzu, ketidakmampuan kita, ajiz itu tidak mampu, ketidakmampuan kita dalam menggapai hakikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah yang dinamakan idrak. Idrak itu bahasa lain dari kata ma'rifatullah. Ma'rifatullah itu adalah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa ini? Ya, mungkin kita belum paham ya. Maksudnya apa sih? Ketidakmampuan kita dalam menggapai hakikat Allah itu termasuk bagian dari mengenal Allah. Jadi begini jemaah. Para ulama kita ketika menjelaskan kalimat ini, mereka mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa, tanpa tempat, tanpa arah. Itu akidah yang sudah kita sampaikan Pak di kajian-kajian kita. Saya ulangi, Allah itu maha ada, satu, tanpa bentuk. Paham? Tanpa bentuk. Dua, tanpa ukuran Pak. Awas, Allah itu tidak berlaku bentuk dan ukuran. Tanpa rupa. Tanpa rupa maknanya tanpa ada yang namanya badan atau fisik atau wajah. Naudzubillah. Jangan samakan Allah dengan makhluknya. Allah maha ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa, tanpa tempat dan tanpa arah. Bisa nggak Anda membayangkan sesuatu yang seperti itu Pak? Tidak ada bentuknya, tidak ada ukurannya, tidak ada ukuran kecil, sedang, besar, tidak ada apa lagi tadi? Rupanya ya, bentuk rupanya, tidak bertempat dan tidak berarah. Bisa Anda bayangkan sesuatu itu Pak? Bisa nggak? Apa itu? Ketemu nggak di kepala bayangin sesuatu maha tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa, terus tanpa tempat, tanpa arah? Bisa Anda bayangkan? Nggak bisa kan? Kita tidak mampu Pak ya membayangkan sosok sesuatu yang seperti itu kriterianya. Coba angkat tangan, ada yang nggak bisa membayangkan tadi yang maha ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa, tanpa tempat, tanpa arah? Bisa nggak? Ada? Tidak ada kan? Nah, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala Pak, yang hakikat zatnya tidak mampu dijangkau oleh akal manusia. Tapi meskipun demikian,
kita tetap beriman adanya Allah. Beriman nggak kita adanya Allah? Wajib ya. Kalau tidak beriman adanya Allah bisa kufur kita, kafir. Naudzubillah ya. Kita percaya alam semesta ini pasti ada yang menciptakannya. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak untuk disembah berdasarkan kebenaran kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tapi Anda tahu nggak hakikat Allah, Pak? Tidak ada yang tahu kan? Tidak ada yang tahu, Pak. Seperti apa Allah aslinya itu tidak ada yang tahu. Kita ini tahu Allah, mengenal Allah itu hanya sebatas apa tadi? Mengenal sifat-sifat Allah. Iya, Pak. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, sampai 99 Asmaul Husna. Itu saja, Pak, yang mampu kita lakukan. Kita tidak perlu Allah itu kayak apa ya gitu. Tidak perlu begitu. Mengenal Allah itu tidak sama seperti mengenal kita, tidak bisa. Jangan disamakan, ya. Cukup Anda pelajari sifat-sifat Allah yang 99 itu diantaranya, termasuk nanti sifat mutasyabihat ya, atau nanti ada pelajaran sifat 20, itu aja pelajari. Nah, setelah itu Anda tidak usah mencari-cari hakikat Allah. Kenapa? Kata Kata Abu Bakar As-Siddiq, wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Apa artinya? Adapun mencari tahu tentang hakikat Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah termasuk kufrun, perbuatan kufur, Pak. Wa isyraku, bahkan termasuk perbuatan syirik. Kenapa, Pak? Abu Bakar mengatakan kalau kita mencari-cari hakikat Allah, kenapa dihukumi kufur dan syirik? Kenapa, Pak? Kan tadi kita di awal sudah mengatakan, sudah paham, Allah itu maha ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa, tanpa tempat, tanpa arah, gitu kan ya. Kalau ada orang, Pak, terus meneliti Allah, enggak, Allah itu pokoknya ada bentuknya besar. Nah, ada nggak orang bilang begitu, Pak? Allah itu bentuknya besar. Ya, apalagi Allah itu bertempat di suatu tempat, yaitu berada di atas arsy misalnya. Itu kesimpulan-kesimpulan dia, Pak. Kesimpulan-kesimpulan yang salah, tapi apa tadi? Mengklaim pakai ayat Al-Quran atau hadis. Ya, sebetulnya ayat Qurannya, hadis ada, tapi dia salah paham dalam memahami ayat dan hadis itu. Nah, dia simpulkan Allah itu bentuknya besar, ya Allah, punya tangan, punya kaki, ya Allah. Nah, ini tidak boleh, Pak. Itu, Pak, dihukumi apa, Pak? Kufrun wa isyraku, Pak, oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Naudzubillah. Ya, kenapa kufur, Pak? Ya karena dia menyembah Allah enggak itu sebetulnya, Pak? Apakah Allah itu benda yang besar itu, Pak? Enggak, Pak. Apakah Tuhan itu benda yang besar tadi yang mungkin diimajinasikan oleh dia di atas arsy, ada besar sekali di sana? Apakah Allah itu, Pak? Bukan. Itu adalah makhluk yang dibayangkan oleh dia itu, Pak. Allah itu tidak bisa dibayangkan. Jadi jangan sekali-kali kita menganggap sosok itu adalah Allah, tidak boleh. Lah apa bedanya dengan orang kafir, Pak, yang menyembah berhala? Batu itu, Pak, berhala itu kan mereka anggap Tuhan, nggak itu? Iya, sama mereka dianggap Tuhan itu. Benda-benda yang besar atau pohon atau bebatuan itu bagi mereka itu Tuhan, Pak. Tapi apakah itu betul-betul Tuhan, Pak? Bukan, bukan itu. Nah, makanya jangan sampai kita seperti mereka. Na'udzubillah. Ya, kita tidak boleh menganggap ada sosok bentuknya seperti ini, besar, terus kita anggap itu Allah. Itu salah, itu salah. Itu malah kufrun wa isyraku. Kita telah berbuat kekufuran, bahkan syirik. Iya, menyekutukan Allah. Kenapa menyekutukan Allah? Karena itu bukan Allah itu. Yang dia bayangkan itu bukan Allah tadi sebetulnya. Maka yang benar jamaah, ketika kita mengenal Allah, di kepala kita itu sama sekali tidak bisa membayangkan seperti apanya. Cukup diimani Allah maha ada, adanya Allah itu pasti, tidak ada keraguan akan adanya Allah. La ilaha illallah. Tapi seperti apa Allah itu hakikatnya? Wallahu
a'lam. Nah itu Pak, namanya al-ajzu andarakil idraki idraku. Ketidakmampuan kita dalam menggapai hakikat Allah seperti apa, yaitu wis apik gitu. Kalau kata orang Jawa, sudah bagus itu Pak, sudah bagus itu. Daripada dia bayangin Allah itu besar, Allah itu benda, Allah itu ada ukurannya, malah itu salah ya. Itu bukan makrifat, itu bukan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini jemaah? Ya, tolong ini kalimat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ini tolong dihafalkan ya, supaya nanti kalau kita kadang-kadang Pak, namanya manusia ya, kadang suka bertanya-tanya di hati, Allah itu kayak apa sih sebetulnya ya, Allah itu seperti apa sih. Nah itu jangan kebablasan, hati-hati. Anda harus ingat kalimat dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, al-ajzu an darakil idraki idraku wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Baik, oke, paham ya insyaallah ya. Nah, sudah dihafalkan belum nih kalimat ini? Sudah hafal? Coba sekali lagi ya. Kalau nggak hafal ini rugi nanti ya. 1, 2, 3. Al-ajzu an darakil idraki idraku wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Coba angkat tangan siapa yang sudah hafal. Nanti dapat hadiah nih dari DKM. Nanti angkat tangan semua ini nanti ya. Karena sambil baca bisa ya. Oke. Dah, saya anggap hafal insyaallah. Amin. Ya. Baik, berikutnya ya jamaah ya. Siapa berikutnya? Nah, ini adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa Pak yang tidak kenal dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Beliau ini termasuk khalifah yang keempat ya. Kalau tadi Sayyidina Abu Bakar itu khalifah yang pertama, lalu yang kedua itu Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, kemudian yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan ini yang keempat adalah Ali bin Abi Thalib ya. Mungkin ada yang bertanya, Pak Ustadz, mana riwayat akidah dari Utsman, dari siapa, Umar tadi ya? Kan nggak kita tampilkan karena tidak ada riwayat dari beliau. Tentu ada Pak, akidah beliau itu pasti sama dengan akidah yang lain, sama. Tidak mungkin para sahabat itu akidahnya berbeda, tidak mungkin ya. Hanya saja para ulama kita itu hanya mendapatkan riwayat dari beberapa sahabat saja. Ya sama kayak fikih lah Pak. Kan ada fikih berasal dari Aisyah, ada fikih dari siapa? Ali bin Abi Thalib ya, tapi tidak kita temukan fikih dari sahabat-sahabat yang lain. Ada kan seperti itu, kasus seperti itu? Ada. Ya sama, kita dalam akidah juga begitu, hanya mendapati beberapa riwayat dari sebagian sahabat. Nah, salah satunya ini jamaah, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Apa kata beliau? Ini sebentar, ini ada di kitab Al-Farqu Baina Al-Firaq, karya Al-Imam Abdul Qahir bin Thahir Al-Baghdadi. Beliau ulama besar madhab Syafi'i Pak. Beliau ini ulama besar madhab Syafi'i. Beliau menukil atau mendapatkan riwayat dari guru-guru beliau sampai ke atas dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Oke, kita baca ya. Wa qad qala Amirul Mu'minina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, innallaha ta'ala khalaqal arsya. Awas, ini kalimat luar biasa dari Ali bin Abi Thalib. Innallaha ta'ala khalaqal arsya idharan likudratihi la makanan lidhatihi. Wa qala aidan qad kana wala makan wa huwa al-an ala makan. Masya Allah. Kita terjemahkan ya jemaah ya. Sesungguhnya Amirul Mukminin yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan arash. Anda tahu arash Pak? Apa itu arash? Arash ini adalah akbarul makhlukot, makhluk ciptaan Allah yang bentuk ukurannya paling besar. Di mana dia Pak? Letaknya arash ini di mana Pak? Di mana? Di paling atas ya, di atasnya langit ketujuh lah ya. Kita melihat ini alam semesta ini begitu luas sekali Pak. Yang kita lihat itu baru langit pertama itu Pak
yang kita lihat itu ya, yang warna biru apa warna apa itu ya. Kalau yang putih itu kan awan itu ya, itu bukan langit itu. Itu langit pertama saja Pak. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mencapai langit pertama itu kurang lebih 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan itu baru nyampe. Nah, sampai sekarang belum ada yang mampu itu Pak, nyampe ke langit pertama yang jauhnya 500 tahun kata Rasulullah. Tapi 500 tahun ini pakai apa? Wallahu alam ya. Apakah pakai unta atau pakai jet atau pakai apa? Wallahu alam. Intinya Nabi hanya mengatakan 500 tahun butuh waktu untuk sampai ke sana. Ini maknanya jauh sekali. Berarti besar ini Pak, langit pertama ini. Terus Pak, langit pertama itu ada ketebalan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketebalan langit pertama itu juga butuh 500 tahun. Dan sama di langit kedua begitu juga. Artinya sampai langit ketujuh itu total kurang lebih 7.000 tahun Pak. 7.000 tahun untuk sampai ke langit ketujuh. Itu saja Pak masih kalah dengan makhluk Allah yang namanya Al-Kursi. Ya, ada makhluk Allah namanya apa? Al-Kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ada makhluk namanya Al-Kursi, itu Pak bentuknya lebih besar dari 7 lapis langit itu Pak. Apalagi bumi, tidak ada apa-apanya. Bahkan Nabi membandingkan Pak, 7 lapis langit yang tadi berapa tahun tadi? Kurang lebih untuk menembusnya 7.000 tahun itu Pak. Itu seperti apa ini namanya, lingkaran kecil, halakoh, kata Nabi itu seperti cincin yang dilempar di tengah padang pasir. Itu padang pasir itu Al-Kursi Pak, sebesar itu Pak, perbandingannya dengan 7 lapis langit tadi. Jadi Al-Kursi itu besar apa? Besar sekali. Ya Allah, kayak apa itu Pak ya, makhluk yang namanya Al-Kursi. Ingat, kursi itu bukan ini ya. Tidak ada yang tahu Pak hakikat Al-Kursi seperti apa. Wallahu alam. Ingat, tadi kan di awal sudah kita bahas tuh. Hanya sama nama saja, tapi hakikatnya berbeda. Namanya kursi, Al-Kursi. Tapi seperti apa bentuknya wallahu alam ya. Nah, Nabi tidak berhenti di situ Pak. Al-Kursi yang sebesar itu dibandingkan dengan Arash itu seperti lingkaran cincin. Itu anggap saja Al-Kursi tadi yang gede banget tuh, dia sebesar cincin, dilempar di tengah padang pasir, itulah Arash Pak. Padang pasir itu Arash. Padang pasir kan luas sekali Pak, besar Pak. Dibandingkan dengan cincin kecil, tidak ada apa-apanya itu, tidak ada apa-apanya. Ya Allah, padahal Al-Kursi tadi sudah paling besar kita bayangkan Pak ya, masih kalah dengan apa? Arash. Allah. Makanya para ulama mengatakan Arash ini akbarul makhlukot, makhluk terbesar di alam semesta. Tidak ada yang mengalahkan bentuknya lagi. Ya, namanya Arash. Nah, Arash ini siapa yang membuat Pak? Siapa yang menciptakan? Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya ini yang menciptakan Allah, termasuk Arash. Untuk apa Pak Arash diciptakan segede itu Pak? Untuk apa Pak? Apakah Arash diciptakan Allah untuk kemudian Allah duduk di situ? Na'udzubillah, na'udzubillah. Untuk Allah berada di situ? Na'udzubillah, na'udzubillah. Ali bin Abi Thalib mengatakan, sesungguhnya Allah menciptakan Arash idharan likudratihi. Itu untuk menunjukkan atau untuk menampakkan kepada semua makhluk tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang kudrohnya Allah. Apa itu kudroh itu? Kekuasaan Allah, kehebatan Allah Pak. Ya, kita itu kalau melihat sesuatu yang besar tuh wow gitu ya Pak ya. Wah, besar, Masya Allah gitu kan ya. Nah itu Pak, ini siapa ini yang menciptakan benda sebesar itu ya? Dialah Allah yang maha kuasa. Ini ciptaan Allah ini. Wah, hebat Allah itu. Wah. Nah, seperti itu Pak. Jadi Arash itu diciptakan oleh Allah ya untuk idharon likudratihi, untuk menunjukkan apa? Atau menampakkan kekuasaannya Allah, kehebatannya Allah ya. Kekuasaan di sini maknanya kehebatan, kudrah. La makanan lidatihi. Awas ini. Bukan untuk apa? Menunjukkan tempat bagi Allah. Berarti Pak, Ali bin Abi Thalib itu akidahnya Arash itu bukan tempatnya Allah. Maknanya apa? Allah tidak berada di sana Pak. Lama karena lidati Pak, lihat Pak, ini Ali bin Abi Thalib Pak, kibarus sahabah, senior, termasuk seniornya para sahabat, menantunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin akidahnya sesat Pak.
Sahabat ini, ya, beliau meyakini aras itu bukan tempat tinggalnya Allah. Nah, ini berbeda dengan orang zaman sekarang. Banyak yang mengira aras itu tempat bersemayamnya Allah. Bersemayam itu kan duduk bertempat di sana kan, bersemayam itu. Ini tidak benar itu Pak, yang seperti itu, ya. Aras itu bukan tempat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Lalu di atas aras ada apa Pak? Di atas aras ada apa? Hah? Ada makhluk Pak, ada makhluk juga Pak. Di atas aras itu kata para ulama paling tidak ada namanya Al-Lauh Al-Mahfud, ya. Al-Lauh Al-Mahfud itu semacam lembaran atau buku besar gitu, yang di situ dicatat seluruh informasi tentang makhluk. Maqadira kulli syai', dalam hadis riwayat Al-Bukhari itu Lauh Mahfud, kita nyebutnya Lauhil Mahfud ya, tapi penyebutan yang benar ada Al-Lauh Al-Mahfud. Itu adalah tempat dulu Al-Qalam, makhluk ada namanya Al-Qalam, mencatat seluruh takdir semua yang ada di alam semesta, termasuk takdir kita, takdir jin, setan, semualah, semua benda-benda yang ada di alam semesta itu dicatat di situ. Termasuk Al-Qur'an. Al-Qur'an itu dari mana, Pak? Jibril itu menurunkan Al-Qur'an kepada Rasulullah, itu dari mana itu ngambilnya? Dari situ, dari Al-Lauh Al-Mahfud. Dan itu Lauhul Mahfud itu di atasnya aras, Pak. Jadi di atas aras bukan Allah di sana, bukan. Ya. Allah itu maha ada tanpa tempat, tanpa arah. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oke, jelas ya? Jelas di sini ya. Aras itu diciptakan oleh Allah bukan untuk tempat bagi Allah, tapi untuk apa tadi? Izharon likudratihi, untuk menunjukkan atau menampakkan bahwa Allah itu maha kuasa gitu loh. Allah itu hebat ya. Ada makhluk kok sebesar itu ya. Ini siapa ini yang buat ini? Nah, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian jemaah, perhatikan kalimat berikutnya. Wa qala aidan. Ali bin Abi Thalib juga pernah berkata, qad kana wala makan. Allah itu pada azali maha ada tanpa tempat. Azali itu apa? Azali. Apa azali jemaah? Pernah dengar azali? Ya pernah barusan ya. Apa itu azali? Azali itu adalah belum ada apa-apa. Belum ada apapun, langit bumi belum ada, semua makhluk termasuk manusia belum ada Pak. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk tempat. Tempat itu apakah dia ada bersama Allah Pak? Atau dia diciptakan oleh Allah Pak, tempat itu? Kalau Anda jawab, ya Allah itu bersama tempat. Oh, berarti ada sesuatu yang qadim, Pak. Sesuatu yang tidak diciptakan oleh Allah. Ini tidak boleh ini. Yang qadim itu hanya Allah, Pak. Selain Allah itu pasti hadits, pasti dia sesuatu yang tadinya tidak ada kemudian ada. Karena khaliqu kulli syai', Allah itu pencipta segala sesuatu. Termasuk tempat itu diciptakan oleh Allah. Kalau ciptaan berarti dia dulu tidak ada kan? Tempat tidak ada, arah juga tidak ada. Tapi Allah ada nggak waktu itu? Kita nyebutnya azali ya. Jangan pakai waktu itu, karena waktu itu juga nggak ada Pak. Namanya waktu Pak, itu ciptaan Allah Pak. Awas, Allah itu tidak hanya menciptakan benda Pak. Cahaya, tempat, termasuk waktu itu Pak ciptaan Allah Pak. Nah semuanya dulu tidak ada waktu, tidak ada tempat, tidak ada apa-apa. Yang maha ada hanya Allah. Ya, meskipun tidak ada tempat, tidak ada waktu, tidak ada apapun, Allah maha ada nggak? Ada. Jangan kita bilang karena langitnya nggak ada, karena arasnya nggak ada, Allah yang nggak ada. Oh nggak boleh itu, kufur itu, nggak boleh ya. Kita meyakini Allah itu maha ada, meskipun dulu tidak ada aras, tidak ada tempat, tidak ada arah. Nah, kita nggak bisa bayangin itu. Ya, itulah tadi al-ajzu an darakil idraki idraku. Memang nggak bisa dibayangkan Allah itu. Nah, tapi Pak, kata Ali bin Abi Thalib, wa huwa al-an, dan dia sekarang, Allah sekarang Pak, ya, itu ala makan, sama seperti dulu, yaitu maha ada tanpa tempat. Allah itu tidak berubah Pak. Mau ada makhluk ataupun tidak ada makhluk, Allah tetap seperti itu. Dulu maha ada tanpa tempat, sekarang pun Allah seperti itu, maha ada tanpa tempat, tanpa arah. Seperti apa itu? Tidak ada yang tahu hakikat
hakikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan dipahami begini ya. Allah dulu tidak bertempat, tapi sekarang setelah ada aras, Allah kemudian bertempat di atas aras gitu. La ilaha illallah. Tidak seperti itu jamaah. Itu namanya berubah itu. Berubah itu ciri khas sifat makhluk. Kita sudah bahas Pak, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Syafi'i itu meyakini la yajuzu alaihi at-taghayyur atau at-taghyir. Allah itu tidak berlaku perubahan Pak, baik zatnya maupun sifat-sifatnya. Itu sudah akidah salaf itu, akidah Imam Ahmad dan Imam Syafi'i. Artinya salah besar kalau ada orang meyakini sekarang Allah berada di atas aras. Tidak boleh begitu, itu namanya berubah itu ya. Makanya sudah kita bahas ayat Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu maknanya bukan Allah berada di sana. Ya, sudah kita bahas ya, nggak usah dibahas lagi ya. Silakan disimak di channel YouTube kita itu ya, di channel Masjid Jannatul Firdaus. Baik, ini akidahnya siapa jamaah? Allah Maha Ada tanpa tempat. Akidahnya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, mana bukti bahwa sahabat itu meyakini Allah ada tanpa tempat? Ya ini buktinya, diwakili oleh Ali bin Abi Thalib. Apakah kita bilang beliau sesat Pak? Berani Anda bilang Ali bin Abi Thalib ini akidahnya menyimpang ini, kayak Asy'ari. Kan yang meyakini ada tanpa tempat kan Asy'ari Pak. Asy'ari Maturidi lah paling tidak ya. Ya sebetulnya 3 mazhab itu sama akidahnya. Athariyah, Asy'ariyah, Maturidiyah itu meyakini Allah ada tanpa tempat. Orang zaman sekarang itu alergi dengan kalimat itu. Karena bagi dia yang benar Allah di atas aras. Nah, ini sampai dia bilang Allah ada tanpa tempat itu akidah filsafat katanya. Itu ahli filsafat, ahli kalam yang sesat. Ya Allah, tidak boleh begitu jemaah ya. Kita harus ilmiah, harus jujur. Justru Allah ada tanpa tempat itu adalah akidahnya para sahabat yang diwakili oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Baik, ini masih ada lagi nih. Lanjut ya, sedikit lagi ya jemaah ya. Sudah suruk ya? Sedikit lagi jemaah. Nah ini satu lagi nih. Sebetulnya ada 2 lagi atau 3 lagi ya. Saya percepat ya. Ini ada riwayat juga jamaah dari Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan innalladzi ayyanal aina la yuqalu lahu aina wa innalladzi kayyafal kaifa la yuqalu lahu kaifa. Allah. Sesungguhnya zat yang maha menciptakan aina. Aina itu di sini maksudnya tempat Pak. Tempat itu tadi diciptakan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah zat yang maha menciptakan tempat itu tidak boleh dikatakan kepadanya di mana. Di mana Allah? Sebetulnya tidak boleh Pak perkataan seperti itu. Sebetulnya itu tidak boleh. Khawatir nanti salah paham. Tapi Ustadz, bukankah di dalam Sahih Muslim Rasulullah sendiri yang bertanya kepada jariyah, ya kan? Ada hadithul jariyah. Nabi bertanya kepada seorang budak perempuan, ya budak perempuan ini orang awam Pak sebetulnya orang budak perempuan ini. Dia bukan Abu Bakar, bukan Utsman, bukan Umar, bukan Ali Pak. Jariyah Pak. Jariyah itu kalau bahasa kita apa ya? Budak pembantu yang mohon maaf keilmuannya itu di bawah standar lah gitu ya. Orang awam yang betul-betul awam. Nabi pernah nanya kan kepada jariyah itu, kepada budak perempuan itu. Apa pertanyaan Nabi Pak? Ainallah, gitu ya. Nabi bertanya apa? Ainallah, di mana Allah? Loh berarti boleh dong Pak Ustadz bertanya di mana Allah. Nabi saja bertanya di mana Allah kok kepada jariyah. Nah ini Pak, nanti ada pembahasan khusus. Jangan sekarang, nanti waktunya tambah panjang ya. Nanti kapan-kapan judulnya bagaimana ulama salaf memahami hadis jariyah. Ya, nanti tolong diingatkan ya DKM, kapan-kapan kita bahas bagaimana pandangan ulama salaf tentang hadis jariyah insyaallah ya. Nah, ini di sini disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib tidak boleh bertanya di mana Allah. Cukup yakini Allah itu maha suci dari tempat dan arah. Allah tidak sama dengan segala sesuatu yang ada. Itu sudah aman, Pak ya. Dan sesungguhnya zat yang maha menciptakan al-kaif. Kaif itu kaifiyah. Kaifiyah itu ya ini Pak, ciri makhluk. Ada bentuknya, ada ukuran, ada warna, bisa diam. Ini diam nggak HP ini? Bisa bergerak. Ini namanya kaifiyah. Ini namanya kaifiyah. Siapa Pak yang menciptakan gerakan makhluk ini Pak? Allah Pak. Anda pernah melempar batu? Anda lempar ke kaca,
terus kacanya pecah. Itu Pak, batu yang Anda lempar bisa terbang, lalu dia menabrak kaca dan kacanya bisa pecah, bahkan pecahnya itu bunyinya gimana sih kalau kaca pecah itu Pak, yang mendesain, yang menciptakan seperti itu Pak, itu semuanya Allah Pak. Af'alul ibad itu semua perbuatan manusia atau gerakan manusia itu semuanya ciptaan Allah Pak. Ini akidah kita nih Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Itu yang mendesain Allah Pak ya. Kok bisa ya kita melempar tuh bendanya itu nanti jatuh bisa terbang. Itu Allah itu yang menciptakan semuanya ya. Termasuk tadi apa? Bentuk benda, ukuran, warna itu ciptaan Allah bukan? Warna merah, putih, hijau, hitam itu ciptaan Allah Pak semuanya. Itu namanya kaifiyah. Kaifiyah itu ciptaan Allah. Nah Allah itu Pak, kata Ali bin Abi Thalib, tidak boleh dikatakan kepadanya kaifiyah itu bagaimana. Allah itu bentuknya apa, bagaimana, ukurannya bagaimana, kecil apa besar Allah itu. Allah itu warnanya apa, Allah itu merah apa putih, Allah itu warnanya. Allah itu diam apa bergerak, itu nggak berlaku Pak semuanya. Itu makhluk itu yang Anda bertanya seperti itu. Yang Anda tanyakan itu ciri makhluk itu. Allah itu tidak berlaku itu semua. Lah jadi apa Pak Ustadz kalau Allah tidak ada bentuknya, tidak ada warnanya, tidak diam, tidak bergerak, tidak berubah, terus Allah itu apa? Ya tadi, akalmu itu dibatasi oleh Allah, tidak mampu. Al-ajzu an darakil idraki idraku wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyraku. Perkataan Abu Bakar As-Siddiq tadi Pak. Gitu ya. Kita tidak mampu menjangkau hakikat Allah, tapi kita beriman Allah itu maha ada. Ini baru luar biasa Pak, keimanan yang sempurna seperti itu. Nah, daripada dia beriman kepada Allah tapi menganggap Allah bentuknya besar, Allah bisa bergerak, ya tidak boleh itu bukan Allah yang dia bayangkan itu malahan ya. Oke, baik, satu lagi ya, ini biar sampai sempurna. Terakhir lah, ini terakhir ya coba. Harusnya satu lagi dari kalangan apa? Tabiin ya. Enggak apa-apa ini, kebablasan dikit enggak apa-apa ya. Saya percepat. Masih Ali bin Abi Thalib jemaah. Beliau mengatakan man za'ama anna ilahana mahdud faqad jahilal khaliqal ma'bud. Ya Allah, siapapun yang menyangka, yang meyakini bahwa Tuhan kita adalah sesuatu yang berukuran. Awas, mahdud itu had itu batasan, ada batasan atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Semua makhluk itu pasti ada mahdudnya, ada hadnya. Berarti dia punya ukuran. Ya enggak? Sesuatu yang punya ukuran pasti dia dibatasi arah depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Ya enggak? Ini Pak, mahdud enggak benda ini? Mahdud, dia dibatasi dari arah atas, dari arah bawah, dari arah kanan, kiri, dari arah depan dan belakang. Ini namanya mahdud. Berarti ada bentuknya, pasti mahdud itu ada bentuknya. Allah itu Pak, tidak seperti itu Pak. Tidak berukuran, tidak mahdud, la haddalahu. Ini akidah Imam Ahmad bin Hambal juga ini. Allah itu maha suci dari had. Nah, siapa yang meyakini Allah itu ada bentuknya Pak, ada hadnya, faqad jahila, sungguh dia itu jahil. Bahasa orang sini goblok. Nah, enggak boleh ya. Itu bahasa kasar ya. Jahil, dia tidak ngerti, tidak tahu. Jahil itu tidak tahu. Dia tidak mengenal al-khaliqal ma'bud, Tuhan yang wajib disembah, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Pak, jangan Anda yakini Allah ada bentuknya besar gara-gara salah paham dengan lafaz Allahu Akbar. Allahu Akbar kan terjemahnya apa? Allah Maha Besar. Nah, sebagian orang itu mengira berarti bentuknya Allah ini lebih besar dari aras misalnya gitu Pak, lebih besar dari alam semesta ini. Ya Allah, tidak boleh. Itu yang Anda bayangkan makhluk. Allah itu maha suci dari hudud ya. Allah itu tidak dibatasi dengan ukuran atau bentuk enggak. Tadi Pak, tidak bisa dijangkau. Ingat ya, Allah tidak bisa dijangkau dengan akal kita. Cukup imani, sudah berhenti di situ. Kalau dibahas wal bahthu an dzatihi, membahas Allah seperti apa, justru nanti kesimpulannya kufrun wa isyraku. Gitu. Oke. Tidak boleh ya meyakini Allah ada ukurannya, tidak boleh. Dah terakhir dah, ini Hasan Al-Basri, biar ada perwakilan dari tabi'in ya. Hasan Al-Basri tabi'in bukan coba? Oh, beliau ini min kibari at-tabi'in, ulama besar dari
generasi tabi'in Pak, Hasan Al-Basri. Banyak teman-teman kita, siapapun lah pokoknya, kalau menukil perkataan salaf itu biasanya Imam Hasan Al-Basri berkata, gitu ya. Imam Hasan Al-Basri berkata. Ini Pak, salah satu perkataan beliau, panjang ya, kesimpulannya, Hasan Al-Basri ini pernah menafsirkan firman Allah, Allahus Somad. Surat apa ini? Al-Ikhlas, ayat yang kedua. Allahus Somad. Kata beliau, Allahus Somad itu alladzi lam yazal wala yazal, dan seterusnya. Kita baca terjemahnya ya. Dialah Allah yang maha ada tanpa permulaan, maha ada tanpa akhiran, tidak berlaku bagi Allah kebinasaan. Allah tidak mati ya, Allah kekal selama-lamanya. Pada azali Allah maha ada tanpa tempat. Ini tafsir beliau ini Pak, tafsirnya Hasan Al-Basri ketika menafsirkan apa? Allahu As-Somad. Allah itu maha ada tanpa tempat, tanpa ada di mana. Tidak boleh bertanya di mana. Tanpa ada waktu, tanpa ada aras, tanpa ada al-kursi, tanpa ada jin. Jin waktu itu tidak ada. Tanpa ada manusia. Wal'an, dan sekarang wahwa al-an kamakan, dan sekarang Allah itu sama seperti dulu, maha ada tanpa tempat. Allah tidak berubah, gitu ya. Ini akidah siapa jamaah? Imam Al-Hasan Al-Basri, termasuk ulama besar, ulama salaf dari generasi tabi'in. Wallahu a'lam bishawab. Nah, apa yang kita sampaikan Pak itu direkam atau disimpulkan oleh Imam At-Tahawi seperti ini Pak kalimatnya. Akidah Tahawiyah ini Pak, tolong dihafalkan Pak. Ini akidah salaf Pak, akidah Tahawiyah. Tapi tidak tahu teman-teman kita, saudara kita yang dari kalangan Salafi Wahabi, tidak tahu. Mereka juga ngaji kitab ini Pak. Tolong tanyakan kepada mereka. Kalimat ini diapakan oleh mereka Pak? Ini di kitab Matan Akidah Tahawiyah Pak. Mohon maaf, dulu waktu saya kuliah S1 ya di Jakarta S1, itu kita ngaji kitab ini Pak. Tapi sayangnya bukan matannya yang kita kaji, tapi syarahnya, yaitu syarah dari Al-Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Al-Imam Ibnu Abi Al-Is Al-Hanafi. Syarahnya yang kita baca waktu itu. Tapi yang matannya ini Pak, nah ini kalimat luar biasa nih Pak. Ini akidah kita, ini akidah Ahlus Sunnah. Anda baca sendirilah nanti ya. Oke, karena waktunya sudah habis, mohon maaf dan semoga bermanfaat. Semoga ini menambah keyakinan kita bahwa akidah ulama salaf Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini Allah maha ada tanpa bentuk, tanpa tempat, dan tanpa arah. Allah maha suci dari menyerupai makhluk-makhluknya. Wallahu alam bishawab. Baik, ada pertanyaan? Kalau tidak ada kita langsung tutup ya. Baik, sama sekalian kita masuk pada sesi tanya jawab. Pada Bapak Ibu sekalian, silahkan kalau ditanyakan. Ada? Sudah paham semua ya? Ada? Ada yang bertanya? Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz waktunya. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Saya pernah dengar para kiai menyampaikan yang nggak salah kalimatnya begini Ustadz. Ya. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Oke. Nah, artinya yang selama kita kenal adalah Allah tuh maha segala-galanya, singkatnya. Atau kita cukup meyakini tentang sifatnya dan asma'nya Pak Ustadz. Ya. Gak usah mendalam seperti tadi dibilang Pak Ustadz, zatnya dan sebagainya. Ya. Atau cukup meyakini asma dan sifatnya. Ya. Terima kasih Ustadz. Baik, bagus ini. Ada kalimat dari sebagian ulama, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Itu kalimat sangat terkenal itu Pak. Imam An-Nawawi itu menukil kalimat itu. Bahkan ada yang mengatakan itu adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi diperdebatkan apakah itu sabda Nabi atau itu ucapan dari para sahabat atau para ulama. Yang jelas maknanya Pak, siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Allah. Itu maksudnya itu begini, siapa yang mengetahui bahwa kita ini manusia yang bentuknya begini, ada ukurannya, ada rupanya, ada sebagainya, dia akan tahu bahwa Allah itu tidak mungkin sama seperti saya. Iya, karena laisa kamitslihi syai'un. Jadi bukan berarti kalau kita kenal diri kita terus
kita langsung tahu Allah itu begini, enggak. Maksudnya itu ketika Anda tahu bahwa dirimu seperti itu, kamu itu ada bentuknya, ada ukurannya, ada warnanya, ketahuilah Allah itu tidak seperti itu, ya. Faqad arafan rabbah, dia bakalan tahu bahwa Tuhannya itu tidak seperti itu. Nah, tadi di akhir Bapak mengatakan kita orang awam ini cukup mengenal Allah dengan asma dan sifat-sifatnya tanpa perlu detail seperti tadi gitu ya, membahas zatnya sebagainya. Sebetulnya begini Pak, ketika kita ngaji asma wa sifat, ya, asma itu ya asmaul husna itu ya, termasuk sifat-sifat Allah yang lainnya, itu nanti ujung-ujungnya kesimpulannya seperti tadi. Contohnya Al-Quddus, itu asma Allah bukan? Al-Quddus, Allah Maha Suci. Maha Suci apa maksudnya? Maha Suci dari bentuk, ukuran, rupa. Allah tidak bertempat, Allah tidak berarah. Ujung-ujungnya ya seperti tadi. Cuma kita orang awam itu nggak membahas sampai situ kan. Pokoknya Allah Maha Suci, Al-Quddus, gitu aja, titik gitu ya. Tanpa dia tahu maksudnya apa iki ya Al-Quddus iki. Padahal dalam pembahasan tauhid, Allah Maha Suci ini maksudnya mutlak, tidak menyerupai apapun. Nah, dijabarkanlah oleh para ulama, Allah itu maha ada tanpa bentuk, tanpa ukuran, tanpa rupa, tanpa tempat, tanpa arah. Itu makna detail dari Al-Quddus. Jadi seperti itu ya. Kalau orang awam mencukupi hanya tahu terjemahnya saja, ya enggak apa-apa. Allah Maha Suci, Al-Quddus, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, gitu aja kan, enggak apa-apa. Tapi untuk kesempurnaan ilmu, Anda wajib tahu maknanya. Apa sih Al-Quddus itu sebetulnya? Nah, itu dijelaskan oleh ulama tauhid kita, seperti yang tadi lah kira-kira gitu. Jadi memang benar orang awam itu cukup dengan mengetahui asma-asma Allah tadi, nama-nama bagi Allah, asmaul husna, dan sifat-sifat yang lain ya, seperti wujud, qidam, baqa dan sebagainya. Memang benar, tapi tadi ada rincian penjelasan dari para ulama. Khawatir orang awam itu salah paham, makanya didetailkan. Dan yang mendetailkan ini Pak tidak hanya generasi terakhir ya, tidak hanya Asy'ariyah, ini generasi salaf sampai detail banget tuh Pak. Wa ta'ala anil hudud, Allah itu maha suci dari batasan, bentuk, ukuran, ujung ya. Allah maha suci dari susunan. Ini ulama salaf ini, bukan Asy'ari beliau, bukan Maturidi. Jadi yang mendetailkan akidah itu tidak hanya Asy'ari, ulama salaf itu pembahasannya juga detail, menjelaskan tentang akidahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bedakan saja mengenal asmaul husna dengan mendalami makna asmaul husna, itu beda ya. Mengenal sifat-sifat Allah dengan memahami makna dari sifat Allah itu beda Pak, beda level istilahnya ya. Jadi kita harus naik kelas di situ, kita belajar asma wa sifat, tapi juga harus paham apa makna dibalik asmaul husna atau dibalik dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti itu Pak. Oke, wallahu a'lam. Cukup? Masih ada jemaah atau sudah cukup? Kalau boleh bisa nambah sedikit. Ya, silakan. Ini untuk mungkin mewakili bapak-bapak semua ya. Di Al-Quran kurang hafal saya yang artinya begini, dari Allah itu lebih dekat daripada orang lahir, ini artinya wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid ya. Jadi atau biasanya umumnya kan kamu beribadah supaya dekat sama Allah, padahal Allah sudah dekat. Ya. Dan artinya bagaimana maksudnya? Baik, bagus. Dalam Al-Qur'an ada ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami sangat dekat, bahkan lebih dekat dari urat leher, urat nadi yang ada di leher. Ini maksudnya bukan kedekatan zat Allah. Bukan, ini kedekatan maknawi, secara maknawi. Ya sama kayak gini Pak. Pak mau kemana? Mau ke masjid, pengen mendekatkan diri kepada Allah. Itu bukan berarti Allah di dalam masjid, bukan. Mendekatkan diri kepada Allah itu maknanya secara maknawi, dia melakukan ketaatan. Atau tadi Allah itu mengawasi kita, Allah itu maha melihat kita dan sebagainya. Tapi bukan meyakini Allah berada di leher kita atau di dalam masjid atau Allah di Ka'bah, bukan ya. Itu maknawi namanya ya. Apa? Terjemah atau maksud maknawi, bukan kedekatan secara hissi, bukan kedekatan secara jarak dekat, bukan ya. Oke, karena nanti akan bertabrakan dengan ayat yang lain. Misalnya wa huwa ma'akum ainama kuntum. Termasuk ayat Ar-Rahmanu 'alal arsis tawa. Itu kan tabrakan. Satu ayat bilangnya lebih dekat, satu ayat bilangnya lebih jauh Pak. Aras jauh nggak aras itu?
jauh sekali. Kalau Allah di atas arsy jauh sekali. Lah, di ayat ini malah bilangnya lebih dekat dari urat nadi. Maka ayat-ayat ini itu tidak boleh dipahami secara literal, tidak boleh secara zahir maknanya, akan salah paham nanti ya. Ada ilmunya ya. Sudah kita bahas Pak di sesi tafwid al-makna itu. Ya, nanti bisa disimak lagi di channel YouTube ya, ada tentang tafwid al-makna. Wallahu alam. Baik. Ya, sama-sama. Cukup ya, Pak ya. Baik, terima kasih. Saya tutup dulu. Semoga apa yang kita pelajari